Di tahun ini banyak sekali teman-teman pengusaha potong rambut atau barbershop yang menyerah atau gulung tikar teman-teman. Dan ini yang wajib kita pelajari bersama. Jadi dijadikan pengalaman berharga bahwa teman-teman saudara kita yang gagal itu masalahnya di mana, terus solusinya apa, kenapa harus menyerah ya usaha potong rambutnya. Jadi sebenarnya kalau usaha potong rambut itu adalah usaha jasa yang sangat simpel sekali, usahanya ini sangat sederhana. Kita hanya perlu investasi alat di awal, setelah itu kita lebih banyak untuk mengembangkan atau mengelola usaha tersebut teman-teman. Dan ini yang paling sering dialami teman-teman pemula itu, teman-teman ini sangat sering sekali melakukan kesalahan di awal teman-teman. Nah, di sini yang paling sering kita lihat itu teman-teman itu lebih fokus untuk menghasilkan karya-karya dan karya yang sangat bagus. Dan ini sebenarnya tidak salah teman-teman, karena karya yang bagus itu pasti juga pelanggannya bakal balik lagi dengan tujuan positif. Cuman teman-teman jangan lupa, jadi kita di Mr. AB channel ini selalu mengingatkan dan mengedukasi, belajar bersama bagaimana cara mengelola usaha barbershop dengan baik dan benar supaya kita tidak gagal dan kita tidak sampai gulung tikar teman-teman. Jadi intinya jangan sampai teman-teman hanya terlena, hanya kayak misalkan potongannya ini dimaksimalkan hasil cukurnya, tapi teman-teman lupa cara bermasyarakat, teman-teman lupa cara bagaimana mengenalkan tarif kepada masyarakat supaya tarif kita dan hasil pemotongan kita itu bisa lebih diterima masyarakat secara luas teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang tantangan kedua sebagai pengusaha pemula itu adalah di pegawainya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru merintis dan membuka usaha potongan rambut ini masih di tahun pertama, itu biasanya belum ada konflik terlalu berat. Jadi intinya masih aman-aman saja. Tapi di tahun kedua itu biasanya sudah mulai yang namanya pergantian tim atau pergantian karyawan teman-teman. Jadi ini tidak banyak teman-teman owner itu yang sudah menyiapkan strategi atau sudah menyiapkan pengganti dari pegawai atau karyawannya sendiri. Jadi teman-teman ini semacam kaget dengan situasi yang mendadak, tiba-tiba ini karyawannya sudah selesai kontrak kerja dan tidak punya pengganti teman-teman. Dan di sini paling beresiko teman-teman ketika usaha kita akhirnya tutup gara-gara kita tidak punya pegawai atau tidak punya tukang cukur. Yang mana di Mr. AB channel ini selalu memberikan motivasi dan mengedukasi teman-teman owner yang masih pemula supaya teman-teman ini tidak dikerjakan sendiri terus-menerus. Ya intinya kalau di tahun pertama boleh ya kalau dikerjakan sendiri, tapi kalau di tahun kedua kita harapkan teman-teman sudah punya tim atau membentuk sebuah tim yang mana ketika nanti teman-teman owner ini misalkan ada kesibukan atau lagi kurang enak badan atau lagi banyak acara keluar kota, usahanya tetap bisa ditinggal dan sudah bisa dihandle sama teman-teman atau karyawannya teman-teman. Jadi ini adalah usaha yang mana usaha jasa potong rambut, tapi juga bisa kita desain atau kita rencanakan sebagai usaha yang autopilot. Artinya usaha ini bisa ditinggal teman-teman, gak harus kita sampai tua atau kita sampai kita berumur kita masih nyukur ya, masih nyukur sendirian. Jadi intinya usaha ini harus dikelola dengan baik, di manajemen dengan baik supaya usaha ini bisa terus dirasakan anak-anak kita nantinya teman-teman. Nah, jadi transisi untuk kita pensiun atau bisa dikatakan kita sudah mempunyai tim yang solid dan usaha kita udah autopilot ya. Itu memang ada prosesnya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung ditinggal begitu saja. Jadi kita pelan-pelan kita harus membangun tim, dan pelan-pelan tim kita itu harus kita kenalkan kepada pelanggan atau customer kita. Nah, jadi yang sering dialami teman-teman itu mereka itu sangat takut kalau nantinya pelanggannya kabur atau misalkan pendapatannya menurun. Tapi ini memang harus resiko yang harus diambil supaya nanti teman-teman nggak selamanya jadi tukang cukur teman-teman. Jadi di tim Mr. AB ini alhamdulillah kita ada 5 gerai ya di Kediri, 5 outlet atau 5 cabang. Nah, jadi semua timnya itu insya Allah ya setahun sekali pasti diganti atau ada regenerasinya teman-teman. Jadi kita selama 1 tahun itu kita juga mendidik, kita membangun dan kita melahirkan tukang cukur baru terus teman-teman, supaya
tukang cukur kita lebih fresh, kita harus terus ada ruang dan ada waktu untuk berbagi ilmu. Kita juga bisa membuka peluang kerja untuk teman-teman anak-anak muda ini, supaya juga teman-teman di luar sana nggak sampai menganggur teman-teman. Makanya teman-teman misalkan bikin usaha potong rambut, pengennya punya pegawai yang sudah master, yang sudah pengalaman lebih daripada 3 tahun, saya kira itu nanti usahanya malah jadi ribet, dan yang ada nanti karyawannya malah ngatur-ngatur ownernya teman-teman. Jadi ini teman-teman di luar sana yang masih pemula dan baru pengen belajar usaha potong rambut, teman-teman harus paham betul bagaimana basic cara belajar potong rambut, terus bagaimana cara mengelola usaha itu harus seimbang teman-teman, supaya nanti teman-teman juga paham bagaimana mengatasi resiko-resiko usaha di tahun pertama, di tahun kedua. Jadi supaya teman-teman tidak sampai usahanya menurun atau sampai gulung tikar teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah di sini ini ada beberapa tim kita yang lagi motong rambut, yang mana ini adalah dari pelanggannya ini punya keluhan ya teman-teman. Jadi ini pelanggannya ini, kepalanya ini di bagian jidat atau batoknya, yang bagian depan ini agak lebar. Jadi ini dicukur ala-ala Korean style atau tublek ya. Jadi ini supaya bisa sedikit menutupi yang lebar itu ya teman-teman. Nah jadi ini juga hanya step motong rambut atau hanya model potongan rambut yang dipilih atau disarankan untuk pelanggannya, supaya pelanggannya ini juga mendapatkan potongan yang bagus dan sesuai teman-teman. Jadi kalau potong rambut itu hanya sekedar menyesuaikan apa yang diinginkan pelanggan teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman pemula itu sampai salah mengartikan bahwa intinya skillnya yang sudah bagus, yang sudah master itu dipastikan nanti sukses bisnisnya itu tidak menjamin ya teman-teman. Jadi skill yang bagus atau misalkan pengalaman bertahun-tahun itu kalau di bisnis itu tidak menjamin ya teman-teman. Jadi yang menjadi usaha ini bisa terus berkembang, itu kita harus terus berkolaborasi, kita harus terus bersilaturahmi kepada teman-teman yang lebih senior, teman-teman yang lebih berpengalaman. Jadi kita harus terus belajar dan tidak ada ya ruang untuk terlalu santai dan dikiranya usaha itu bakal terus berkembang dan terus nggak ada masalah ya. Ini justru para pengusaha itu ya pasti banyak masalah, dan itu intinya usaha itu pasti ada solusinya juga. Jadi teman-teman jangan sampai takut untuk belajar potong rambut dan mengelola usaha potong rambut. Ini sangat mudah sekali teman-teman kalau teman-teman belajar dan teman-teman memulainya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Jadi kalau usaha itu intinya, jadi sekali lagi pasti ada permasalahan atau ada konflik-konflik teman-teman. Jadi di ruang internal di tim itu pasti selalu ada permasalahan, yang ada yang iri, ada yang ada yang pemasukannya satunya besar, satunya kecil, terus ada kecemburuan sosial, itu pasti ya, karena itu tim teman-teman. Makanya kalau tidak pengen punya tim ya nanti teman-teman bakal ya jadi tukang cukur sendiri sampai tua teman-teman. Nah ini nanti kalau usaha itu sudah menjadi pilihan, jadi teman-teman yang pengen usaha potong rambut mau ditangani sendiri atau pengennya punya tim yang solid, teman-teman ini bisa memilih teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin konten kita hari ini sekian dulu, sampai jumpa di konten kita yang selanjutnya. Untuk teman-teman pemula di luar sana yang masih belajar, jangan lupa terus semangat belajar potong rambutnya, semangat untuk terus mencari ilmu bagaimana cara mengelola dan mengembangkan usaha barbershop ini dengan baik dan benar, supaya teman-teman di luar sana juga bisa sama-sama sukses teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari kita, sampai ketemu di konten kita yang selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.